Kita akan ke Vina. Vina, selamat malam. Ya, selamat malam, Yohana. Update terkini terkait gempa yang baru saja terjadi, Vina. Ya, betul sekali seperti yang sudah Anda sampaikan tadi pada pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah atau sekitar 20 menit lalu terjadi kembali gempa susulan yaitu sebesar 5,4 skala Richter di kedalaman 10 km. Ini lokasi gempa 23 km barat laut Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan betul yang Anda katakan tadi bahwa ini tidak berpotensi tsunami. Ini yang informasi yang kami peroleh terkini itu yang baru saja terjadi sekitar 20 menit yang lalu. Kami sendiri di sini merasakan guncangan yang cukup hebat begitu. Namun demikian posisi di saya saat ini adalah di RSUD Kota Mataram dan memang kondisi para pasien dan juga tim medis dan juga tim Metro TV memang sudah berada di luar ruangan sehingga kami tidak perlu berlari keluar karena kami memang sudah di luar dan berada di bawah tenda begitu sehingga tidak terjadi kekeosan atau kekhawatiran masyarakat yang begitu kentara di RSUD Kota Mataram ini. Dan hingga saat ini saya masih berada di RSUD Kota Mataram dan penanganan terhadap pasien masih terus dilakukan hingga malam ini terdapat 52 korban gempa yang masuk dari berbagai daerah itu baik dari Lombok Utara maupun Kota Mataram. 17 diantaranya dalam kondisi yang cukup parah dan tim medis terus melakukan upaya penyelamatan bagi mereka dan perawatan begitu. Namun demikian memang kondisi gedung dari RSUD Kota Mataram ini masih perlu dievaluasi lagi kondisinya apakah gedung ini sudah cukup aman untuk kembali dimasuki para pasien ini. Namun demikian ruang operasi masih belum bisa berfungsi sehingga juga ada kerjasama yang dilakukan dari pihak RSUD Kota Mataram dengan berbagai rumah sakit swasta. Nah, untuk informasi yang lebih jelasnya saya akan berbincang dengan Dr. Lalu Herman Mahaputra, Direktur dari RSUD Kota Mataram. Selamat malam, Dokter. Ya, selamat malam ya, Pak. Ya. Dokter, kita lihat kondisi di sini memang dengan kondisi yang terbatas begitu ya di bawah tenda, tapi upaya penanganan terus dilakukan dari kondisi yang ada dari alat-alat medis begitu dan juga obat-obatan. Apakah sebenarnya mencukupi? Ya, alhamdulillah sampai saat ini ya malam kedua kondisi kita untuk logistik obat maupun BHP cukup tersedia. Artinya kita tetap mengupayakan semaksimal mungkin terhadap pelayanan pasien yang ada di sini. Ya memang kita saat ini memang sudah cukup banyak mendapat pasien rujukan dari Lombok Utara dan memang sekitarnya. Juga kita turunkan dulu tim PSC 119 untuk menyisir daerah Kota Mataram dan sekitarnya juga. Dan tentunya teman-teman juga di tim di sini, para medis dan medisnya tetap siaga sampai saat ini. Ya. Jadi ada terpusat di 2 rumah sakit ya Pak, tapi juga bekerja sama dengan rumah sakit swasta di sekitar. Bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi di NTB ini ada 2 rumah sakit rujukan, yaitu satu RSUP Provinsi, yang kedua RSUD Kota Mataram. Namun saya sebagai Ketua Persi sudah menghimbau kepada teman-teman ARSI, Asosiasi Rumah Sakit Swasta, untuk membuka semua layanan. Alhamdulillah juga tadi juga kita meminjam OKA karena memang sampai saat ini sangat dilematis ya, karena memang gempa juga barusan juga terjadi dan memang kita berusaha untuk mengedukasi pasien agar supaya prinsipnya tenang dan mudah-mudahan 1-2 hari ini kita mencoba untuk mengedukasi lagi supaya bisa kembali lagi ke gedung induknya. Ya. Baik, evaluasi terhadap kondisi gedung yang ini akan dilakukan kapan Pak dan kepastiannya? Saya sudah koordinasi dan tadi pagi kita rakor sama Pak Wali Kota memberitakan bahwa besok jam 9 semua tim akan turun. Pertama kita akan mengevaluasi sejauh mana kelayakan daripada gedung tersebut dan mudah-mudahan saya berharap di gedung IGD integrasi ini besok sudah ada finalnya dan insya Allah kita langsung action untuk menyelesaikan kerusakan-kerusakan yang ada di lantai bawah di gedung IGD terutama. Ya. Untuk pasien yang masuk ke sini Pak, sebagian besar ini luka-luka karena apa saja keluhannya Pak? Ya, pertama memang ada pasien ini sendiri yang sudah lama dirawat ya seperti tadi kelihatan di TV ini ada pasien diabetes komplikasi yang memang lagi butuh penanganan dan memang kalau akibat gempa memang karena akibat runtuhan ya trauma biasanya ya ini yang kita lakukan. Bagaimana dengan trauma psikologis juga? Apakah ini banyak yang berdatangan pasien? Ya, kita akan besok akan turunkan tim untuk psikiaternya agar supaya bisa memberikan edukasi lebih jauh kepada pasien maupun keluarga pasien. Karena memang saat ini dilematis kita adalah trauma terkait dengan gempa yang
terus menyusul sampai saat ini. Mengenai ambulans begitu Pak, apakah terus melakukan patroli untuk menjemput kira-kira pasien yang berada di lokasi namun tidak bisa mengakses ke rumah sakit ini? Kita punya 5 sampai saat ini ya, terus kita mengakses dan menyisir semua daerah Mataram terutama, dan kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota. Bila mana kekurangan nanti ambulan yang di Puskesmas kita tarik di sini untuk mengevakuasi pasien. Dan tadi juga saya dapat laporan bahwa 119 ini kebanyakan pasien-pasiennya mengalami keluhan mual, muntah, dan ini akan kita sisir juga besok pagi. Pak, dengan fasilitas yang ada di sini, tenda dan lain sebagainya, apakah ini mencukupi lahannya, kemudian juga alat-alatnya, apakah butuh bantuan juga dari pihak-pihak terkait? Ya, sementara memang kita saat ini masih kekurangan tenda, tapi besok pagi kita bisa pastikan akan masang tenda yang cukup besar untuk menampung sekitar lebih kurang 500, dan nanti kita akan buatkan layout lagi supaya menjadi rumah sakit lapangan. Ya, tentunya ini yang untuk upaya-upaya yang kita lakukan untuk jangka pendek saat ini. Ya. Saya juga bisa melihat bahwa banyak sanak keluarga dari pasien begitu yang tinggal beralaskan hanya tikar saja. Apakah kemudian ini juga para keluarga ini akan diakomodasi juga pihak rumah sakit atau bagaimana? Ya, kita berharap dengan adanya tenda besar yang kita akan besok pagi pasang, jadi kita mengutamakan pasien-pasien yang memang kita bagi menjadi 3 zona, terutama zona-zona merah yang memang kita harus evakuasi lebih dahulu. Tentunya juga keluarga pasien ya, kita melihat dengan kondisi seperti gempa yang terus menyusul ini, kita juga harus menyiapkan tempat yang layak. Ya. Baik, terima kasih Dr. Lalu Herman Mahaputra, Direktur RSUD Kota Mataram sudah berbincang bersama saya. Baik, dan pemirsa memang kondisi saat ini di RSUD Kota Mataram dengan pasca gempa ini memang pasien harus berada di luar, namun demikian pasien juga bisa memahami situasi yang ada. Tim medis sudah bekerja 24 jam terus-menerus dan juga untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Kota Mataram, Lombok. Yohana. Baik, Kartika Oktaviana melaporkan langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, saat ini saya akan langsung mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan saya Franska Lukito yang saat ini memantau bagaimana situasi di salah satu pengungsian di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita akan bergabung dengan Franska. Franska, bagaimana kondisi pengungsi sampai dengan malam ini? Ya, Yohana, saat ini saya berada di lapangan Rembiga, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kota Mataram. Dan ini lapangan ini memang menjadi salah satu penampungan warga yang mengungsi akibat terjadinya bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat ini. Dan ini adalah sedikit gambaran mengenai pengungsi yang berada di wilayah lapangan milik TNI Angkatan Udara ini. Ada beberapa warga yang terpaksa tidur hanya dengan beralaskan terpal di atas lapangan ini tanpa adanya tenda ataupun atap yang menutupi mereka di tengah malam seperti hari ini. Dan juga ada beberapa, jika kamera boleh sedikit bergeser ke sebelah kanan, ada beberapa warga yang juga membawa beberapa kendaraan pribadinya yang juga dijadikan tempat beristirahat mereka, dan juga memasang tenda seadanya, begitu juga dengan menyewa tenda-tenda yang biasanya digunakan oleh para wisatawan untuk berkemah di beberapa tempat destinasi wisata yang memang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Dan saya akan mencoba untuk mewawancarai salah satu warga yang memang mengungsi di lapangan ini pasca kejadian bencana yang terjadi pada hari kemarin di wilayah Nusa Tenggara Barat. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dengan Bapak siapa, Pak, sebelumnya? Dengan Bapak Akmal. Ya, mohon maaf, Pak. Turut berduka cita sebelumnya atas kejadian yang terjadi di tempat ini. Dan apa alasan Bapak yang membuat Bapak tetap bertahan di tempat pengungsian ini meskipun tidak ada atap yang menutup di tengah malam seperti ini, Pak? Ya, baiklah, terima kasih. Kami berharap kepada aparat terkait, yaitu kepada BNPB, kepada BPBD, kepada Bapak Pemerintah Kabupaten dan Kota, tolong kami diperhatikan bahwa kami di sini dalam keadaan darurat dan ingin selamat jiwa. Melainkan tidak hanya jiwa di sini. Yang terjadi adalah
termasuk kekayaan yang apa kami tinggalkan di tempat kampung halaman kami yang terjadi pada waktu malam kemarin, yaitu ada warga kami kehilangan 4 sepeda motor. Tolong kepada pemerintah